Assalamualaikum Pak Ustaz. Yang di utara. Dari Jakarta Timur Pak Ustaz. Ya. Jakarta Timur. Baik, ya. Silakan Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang kami hormati dan para peserta pengajian akad baki yang kami hormati juga. Sebelumnya mohon maaf apabila bobot daripada pertanyaan saya nanti kurang. Enggak usah begitu. Bobotnya bobot betul udah. Ya. Begini Pak Ustadz. Ya. Isi Al-Quran adalah sudah harga mati. Tidak boleh diganggu gugat dari sisi manapun juga. Sedangkan Al-Hadis ini adalah kalau tidak sinkron dengan Al-Quran menyesuaikan. Kan pertanyaan saya, apakah sudah ada upaya bahwa petinggi-petinggi umat Islam ini berupaya untuk meringkas hadis yang doib itu sehingga muncul yang sokeh saja, sehingga generasi pengikutnya itu tinggal pakai begitu aja ibaratnya pakaian. Ya. Masalahnya umat Islam ini banyak perselisihan mengenai pemahaman hadis yang begitu banyaknya. Di mana-mana soal hadis. Lah permohonan saya, apakah hadis gurem ini ikut bermain sampai hari kiamat begitu Pak? Mohon dijelaskan karena saya masih remeng-remeng itu masalah hadis bikin pusing itu Pak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sangat berbobot itu. Tidak ada yang bertanya semacam ini. Ya, apa tidak ada petinggi-petinggi itu kok tidak mengumpulkan hadis yang sahih saja. Yang sekarang yang sulit itu yang Bapak maksud petinggi-petinggi itu loh yang susah. Siapa petinggi-petinggi? Justru para petinggi-petinggi itu malah memakai hadis-hadis doif itu banyak dipakai oleh para petinggi itu. Nah sebetulnya kalau secara gampang aja hadis-hadis yang sahih itu secara bodon sudah dihimpun. Misalnya dalam hadis Bukhari, Imam Bukhari yang ahli hadis itu sudah berusaha menghimpun hadis-hadis yang sahih saja. Muslim juga begitu. Imam Muslim sudah berusaha menghimpun hadis-hadis yang sahih saja. Maka secara bodon kalau hadis itu riwayatnya Bukhari, riwayatnya Muslim, pada umumnya hadisnya sahih pada umumnya. Nah itu pun ya, walaupun Bukhari Muslim itu yang jelas-jelas kadang-kala sahih, itu pun oleh petinggi kadang juga tidak diterima. Yang maksud Bapak petinggi itu siapa tadi lah ya. Nah kalau kita mau mencari petinggi-petinggi sekarang ini susah. Yang mengamalkan hadis-hadis dhaif itu ya malah petinggi-petinggi itu kok. Ya. Maka dari itu agama Islam bukan untuk petinggi dan perendah. Di dalam Islam tidak ada bedanya. Sama, tidak ada petinggi, tidak ada perendah. Nah, siapa yang mau mengkaji, mempelajari Islam dengan betul Quran dan Sunnah Nabinya, nah itulah orang yang jadi petinggi betul itu. Nah, maka dari itu kalau mengkaji hadis jangan cepat-cepat kabeh hadis itu mesti benar. Ya, yang sering menjadi percekcokan itu karena adanya hadis satu bagian mengamalkan, satu bagian menolak. Sebetulnya itu pun tidak perlu percekcokan. Kalau kamu meyakini hadis itu betul ya sudah kamu laksanakan. Saya tidak meyakini. Satu contoh ya tentang sholat tasbih. Saya terangkan yang kemarin itu. Banyak petinggi yang mengamalkan enggak itu? Padahal di dalam hadis, di dalam sholat tasbih itu hadisnya menjelaskan kalau orang bisa menjalankan sholat tasbih, syukur bisa tiap hari. Kalau tidak tiap hari paling tidak sholat tasbih itu dikerjakan setiap seminggu sekali, tiap hari Jumat. Kalau tidak bisa hari Jumat, setiap bulan sekali. Sebulan sekali tidak bisa, setiap tahun sekali. Setahun sekali pun tidak bisa, seumur hidup sekali. Isinya, siapa menjalankan sholat tasbih, semua dosa-dosanya yang kecil, yang besar, yang disengaja, yang tidak disengaja, yang sudah lalu atau yang akan datang, semua diampuni oleh Allah, semua hadis.
Nah, secara bodoh saja rasa ndelok hadis itu sahih apa dhaif bertentangan dengan Quran itu. Ya dah? Nah, setelah diteliti ternyata hadisnya tidak sahih. Tapi petinggi-petinggi banyak yang melakukan itu. Ya masa perbuatan dosa yang kecil, yang besar, yang disengaja, yang tidak sengaja, kalau salat tasbih semua diampuni. Dalam Quran mengatakan dosa yang disengaja karena berbuat dosa, ngerti kalau itu dosa tidak diterima taubatnya. Nah, kalau itu diampuni. Apalagi yang disengaja dan yang tidak, yang sudah lalu atau yang akan datang. Jadi kalau orang sudah salat tasbih mau berbuat apa saja sudah boleh diampuni dosanya. Kan enggak bisa diterima itu. Nah, maka itulah Pak ya, enggak usah bingung-bingung, pokoknya ngaji dengan betul. Kalau terjadi perbedaan pemahaman hadis ya sudah, pemahaman gitu kita begini, enggak usah mengolok-olok yang tetap berpegang hadis yang seperti itu, kita enggak usah ikut. Nah, mereka pun jangan memaksa kita untuk ikut, kita pun jangan memaksa dia untuk ikut kita. Saling menghormati perbedaan, nanti Allah yang akan menilai. Nah, kalau itu Al-Quran jelas la raiba fih. Tidak boleh ragu. Kalau hadis memang pertama ragu. Kalau sudah dinyatakan kebenaran kesohihannya diuji betul ya baru kita yakin. Demikianlah para pemirsa semuanya, ceramah tanya jawab bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Semoga bermanfaat sehingga menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.